kasih untuk para pemirsa TA TV yang baru saja join ya. Belum terlambat, karena di studio kita sedang membahas topik yang lagi jadi trending topik dunia, yaitu batuk. Batuk pada anak ya, karena yang hadir di sini adalah dokter spesialis anak andalan Rumah Sakit Islam Surakarta. Dokter siapa? Dokter Lucy, ini panggilan sayangnya ya. Panjangnya lu siapa sih? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh ya. Dokter Lucy ini tadi kembali pada batuk tadi ya. Tadi kan dikatakan batuk itu adalah karunia dari Allah. Kapan batuk yang katakan normal atau fisiologis ini menjadi batuk yang patologis atau yang menjadi tidak penyakit? Normal. Nah, yang tidak normal. Sebenarnya orang tua yang pasti memperhatikan ya ke putra-putrinya. Seperti itu akan merasakan ini batuk kok. Kita sebenarnya boleh batuk 4-30 kali lah sehari. Hah? Ya, boleh? Ya, boleh. Itu fisiologis, masih normal. Ya, apalagi kita misalnya tinggal di daerah yang banyak polusi misalnya, ya itu tadi selama 1 jam aja kita nanti batuk berapa kali, coba lihat saja. Betul, ya, betul, yang normal, ya. Normal, ya. Oke, nanti kita akan melihat bahwa kapan batuk, mungkin batuk yang sampai mengganggu aktivitas misalnya. Sampai anak tidak bisa makan, setiap kali batuk dia muntah karena makanannya. Kemudian tidak bisa tidur misalnya, terganggu oleh batuk, gelisah pada malam hari, atau setiap kali dia tertidur dia batuk. Itu mungkin orang tua harus waspada dengan itu. Ya, jadi mungkin yang dicermati adalah kapan batuk itu mengganggu aktivitas anak, ataupun merasa tidak terganggu. Anak itu tidak terganggu, tapi kita melihat bahwa setiap pagi kok pasti batuk. Iya, setiap malam kok pasti batuk. Seperti itu harus menjadi waspada bagi jadi pada prinsipnya orang tua harus care ya terhadap perubahan-perubahan itu. Secara apa? Kunci di rumah mengatakan ini batuk ini normal, ini batuk kapan harus waspada. Kalau yang disebut batuk yang tidak normal versi medis, apa yang harus dimunculkan nih kata-katanya? Ya, yang paling sering kita dapatkan di praktek klinik ya, yang sering kali datang orang tua pada kami adalah jenis batuk yang berulang. Jenis batuk yang berulang? Ya, saya batuk sekarang 3 hari, 5 hari selesai setelah minum obat. Baru mau baik, sudah batuk lagi. Ya, atau tiap bulan anak saya harus berobat karena batuk. Nah, itu biasanya yang menjadi kenapa orang tua datang ke tempat kita. Ya, sehingga mereka akan menanyakan apakah perlu apa, kemudian menduga-duga yang kadang-kadang terlalu jauh, tapi juga kadang-kadang meremehkan hal itu. Wah, ini karena sudah pernah mendapat informasi batuk itu adalah karunia, kemudian nggak apa-apa batuk, tapi ini terus jadi diremehkan. Baik. Ada nggak salah satu gejala yang kemudian datang, ini batuk-batuk terus ini kan terbukti ya? Padahal tidak, masih normal ya. Nah Mas Maisal, Mbak Rianti kalau nggak batuk berarti nggak normal. Ya, betul. Ini harus dipertanyakan refleks batuknya. Oke, pemirsa, ini kalau tadi kita menanyakan bagaimana batuk itu, kalau tadi apakah dahak itu juga menjadi pertanda bahwa batuk ini adalah batuk yang tidak normal? Iya. Salah satu kenapa kita batuk memang ada produksi dahak atau lendir yang berlebih dalam saluran nafas kita. Ya, kadang-kadang itu juga masih normal pada saat misalnya kita berada di tempat yang agak lebih dingin daripada lingkungan kita biasanya. Misalnya saya berada di Solo kan sejuk ya, mungkin kita ke Dieng. Nah, seperti itu pada orang-orang yang lebih sensitif mungkin lendir jadi lebih banyak. Ya, dia bisa batuk di sana, tapi nanti begitu suasananya kembali seperti biasa, dia akan kembali lagi. Itu mungkin karena dia lebih sensitif terhadap udara di sekitarnya. Nah, yang membuat lendir ini bertambah itu yang harus dicari. Ya. Kalau tadi di Dieng itu cuaca iklim, ya, misalnya cuaca, atau karena infeksi. Ini, kalau dia infeksi, di sana terjadi pembengkakan atau peradangan, itu pun menghasilkan dahak yang berlebih di sana sehingga membuat kita harus batuk. Ya, itu sebagai pertanda bahwa ada masalah di saluran nafas. Ya, sehingga kita concern atau kita memperhatikan kemungkinan infeksinya berasal dari saluran nafas seperti itu. Ya, mungkin
yang harus diperhatikan. Itu ya, kaitannya kemudian ada dahak atau tidak, ada produksinya. Dan kadang-kadang mungkin bisa disebut apa kering, basah gitu ya. Iya, itu. Apa batuk basah, batuk kering ya. Sebenarnya itu tidak ada definisi tertentunya, mungkin hanya penampakan dan gejala yang timbul. Sepertinya batuk ngekel, tidak ada grok-groknya. Nah, itu ya, yang ternyata gerung-gerung, ada yang ngikil gitu. Kadang-kadang batuk itu, makanya kalau misalnya saya ditanya, "Dok, anak saya batuk," tapi anaknya nggak ada dibawa nih misalnya. "Dok, anak saya batuk, dikasih obat apa ya?" Saya tidak tahu. Karena saya harus melihat kenapa dia batuk. Kadang hanya pilek saja, lendir turun dari belakang, hidung belakang, rongga hidung ke belakang ya, itu membuat anak batuk juga bisa. Sehingga saya harus menyelesaikan pileknya, batuknya pun akan selesai. Jadi nggak usah mengobati batuknya, ya, tapi itu aja. Ya, terus kemudian kalau misalnya tenggorokannya yang meradang misalnya, tenggorokannya setelah dapat ada iritasi dan sebagainya, dia harus batuk. Dia batuk-batuk, mungkin saya tidak harus memberikan obat yang untuk mengeluarkan dahak. Saya hanya menyelesaikan di peradangan di tenggorokannya saja. Kadang-kadang pun telinga yang kotor juga bisa membuat batuk. Sebentar, kalau hidung ada lendir masuk ke mulut merangsang batuk, it's okay. Kemudian ada peradangan di sekitar tenggorokan, kemudian ada batuk, it's okay. Tapi ini ceritanya telinga sama batuk itu gimana? Ya, karena dari telinga ke saluran nafas kita ada tuba eustachius. Ada salurannya. Ya, ada di sana. Jadi merangsang saja di sana karena ada merangsang batuk. Begitu dibersihkan, selesai batuknya. Wah, ini. Jadi pemirsa, ternyata ngomong soal batuk itu tidak hanya sekedar gitu ya, tetapi ada beberapa pemahaman pada orang tua yang terpenting. Ternyata banyak faktor-faktor yang mengikuti. Jadi selain gangguan di daerah tempat batuk, semua ada di hidung sekitarnya itu juga berperan. Ya. Nah, ini kalau para pemirsa nanti akan berinteraksi, jangan kemana-mana loh ya, masih tetap bisa kontak kami di 0271 857 555 ya, 0271 857 555. Ini sorry, mohon maaf, produsernya lagi batuk. Ini pemirsa, saya mau tanya ini, kalau kita bicara soal dahak ya, bisa nggak sih kita melihat karakter atau berat ringannya penyakit itu dari kualitas dahaknya? Kita akan tanya ya, dokter. Ya. Bisa nggak kita melihat seseorang ini batuknya itu jadi berat, ringan, berbahaya atau tidak dari kualitas dahaknya saja? Ya. Nah, perlu diingat bahwa pada anak-anak kita sulit sekali mendapatkan dahak. Pada anak-anak sulit ya? Sulit. Kita mendapatkan fisiknya dahak. Mereka biasanya mereka menelan. Oh gitu ya? Iya, mereka sulit untuk mengeluarkan seperti orang dewasa. Walaupun ada yang bisa, tapi lebih banyak yang ditelan. Ditelan ya. Dan jangan khawatir kalau ditelan tidak masuk ke paru lagi. Loh, enggak masuknya ke saluran cerna, nanti ke pembuangan. Oh, terus apa enggak saluran cerna terus batuk-batuk gitu gitu. Dimuntah dia. Iya. Oh, jadi prinsipnya kalau pada anak agak susah. Kita sulit kalau untuk melihat itu dari bentuk dahaknya. Mungkin kalau yang kita bisa lihat ada demam atau tidak, ada sesak atau tidak, ada kemudian bentuknya dari batuknya seperti apa. Tipe-tipe batuk ya. Tipe-tipe baik, ini nih pemirsa, ada demam, ada bagaimana tipe-tipe batuk, ada faktor, ada penyulit, ada sesak atau tidak. Ini akan kita bahas pada segmen yang berikutnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bisa join, langsung telepon kami, kita diskusi rame-rame, terutama yang punya adik-adik yang manis-manis di rumah. Ya, Saran Dokter Narsi Surakarta akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kalau mau bertanya, kalau ada masalah kesehatan keluarga Anda, jangan kemana-mana, simak saja di sini.